semuanya, untuk saat ini di dalam Aljabar Linear Elementer, kita akan belajar mengenai sifat-sifat dari transformasi linear dari Rn ke Rm. Sifat pertama yang akan kita pelajari adalah yang berkaitan dengan transformasi linear satu ke satu. Sekarang coba kalian lihat definisi berikut. Dalam definisi ini dikatakan bahwa suatu transformasi linear T dari Rn ke Rn dinyatakan sebagai satu ke satu one-to-one jika T memetakan vektor-vektor atau titik-titik berbeda pada Rn ke vektor-vektor atau titik-titik yang berbeda pada Rm. Jadi intinya di sini, kalau saya ambil ilustrasi gambar ini, setiap titik di Rn harus dipetakan ke titik yang berbeda di Rm. Itu baru kita katakan satu-satu. Tetapi kalau misalnya seperti ini, kita tidak bisa katakan dia sebagai suatu transformasi one-to-one atau satu ke satu. Pada gambar 4.3.1, di situ setiap vektor-vektor berbeda U dan V dirotasi menjadi dua vektor berbeda, TU dan TV. Jika hal ini terjadi, maka kita bisa nyatakan dia sebagai suatu transformasi linear yang one-to-one. Nah, tetapi kalau kalian perhatikan untuk gambar 4.3.2, di situ titik yang berbeda P dan Q dipetakan ke titik M yang sama. P dan Q dipetakan semuanya kemana? Ke sini, ke M. Jika hal itu terjadi, maka kita tidak bisa nyatakan dia sebagai suatu transformasi yang one-to-one. Kita lanjut ke sifat selanjutnya. Jadi kalau kalian masih ingat pada bab 2, di situ terdapat beberapa pernyataan-pernyataan yang ekivalen. Yang pertama adalah A dapat dibalik, kemudian AX sama dengan W, konsisten untuk setiap matriks W yang N kali 1, kemudian AX sama dengan W memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks W N kali 1. Nah, kita juga dapat menunjukkan bahwa pernyataan berikut itu ekivalen. Nah, bagaimana kita mau mengaitkannya dengan transformasi linear? Jadi, pernyataan-pernyataan tersebut kita terjemahkan ke dalam pernyataan-pernyataan yang bersesuaian dengan transformasi linear. Dalam hal ini operator linear TA. Nah, kita dapat membuatnya menjadi pernyataan berikut. Yang pertama, A dapat dibalik. Kemudian untuk setiap vektor W pada Rn, vektor W pada Rn, terdapat sejumlah vektor X pada Rn sedemikian rupa sehingga hal ini berlaku. Dengan kata lain, range dari TA adalah seluruh Rn. Selanjutnya, untuk setiap vektor W dalam range dari TA terdapat tepat satu vektor X pada Rn sedemikian rupa sehingga Tx sama dengan W. Dengan kata lain, TA adalah satu ke satu. Secara ringkas, hal tersebut dinyatakan dalam teorema berikut. Yang pertama adalah A dapat dibalik, range dari TA adalah Rn, TA adalah satu ke satu. Di sini
teorema ini berimplikasi pada apa? Untuk membuktikan ini, kita bisa bawa dari sini, dari B ke C, atau A ke C, atau bisa juga dari C kita bisa bawa ke sini, atau ke sini. Mengapa demikian? Karena ada sifat ekuivalen yang tadi. Contoh 4.3.1 merupakan penerapan dari teorema yang tadi. Jadi karena ada sifat-sifat yang tadi, jika salah satunya diketahui, maka kita bisa membuktikan sifat yang lainnya. Nah, pada contoh 2 ini, karena pada contoh 1 telah dinyatakan bahwa operator rotasi T R2 ke R2 yang diilustrasikan pada gambar 4.3.1 adalah 1,1, maka kita bisa membuktikan bahwa range dari T-nya itu adalah R2, kemudian T-nya itu 1,1, T-nya itu 1-to-1. Kalian baca kembali ya untuk contoh 2 tersebut. Nah, demikian pula untuk contoh 3. Jadi itu merupakan penerapan dari teorema 4.3.1. Berikutnya adalah inverse dari operator linear 1 ke 1. Di sini jika suatu transformasi dari Rn ke Rn, kemudian dia adalah operator linear 1 ke 1, 1-to-1. Jadi berdasarkan teorema sebelumnya, kita bisa pastikan bahwa ada matriks A yang dapat dibalik. Karena dapat dibalik, maka untuk inverse-nya, transformasi inverse A Rn ke Rn itu merupakan operator linear inverse dari TA. Sekarang coba kalian perhatikan bentuk ini. Dia akan menghasilkan A dikalikan dengan A inverse, hasilnya tentu adalah matriks identitas, yang dikalikan dengan X akan menghasilkan X itu sendiri. Demikian pula untuk yang ini akan menghasilkan matriks identitas dikali dengan X dan hasilnya adalah X itu sendiri. Atau secara ekuivalen kita bisa tuliskan di dalam bentuk seperti ini. Nah, di sini kalau kita pandang secara geometrik, W adalah bayangan dari X oleh TA. Kemudian TA inverse dia memetakan kembali W itu ke X. Karena hal ini ya, matriks standar untuk T inverse adalah bentuk seperti ini. Jadi di sini memerlukan pengetahuan kalian berkaitan dengan inverse matriks. Itu sebabnya mengapa saya sangat menekankan untuk bagian-bagian awal dari pembahasan kita, karena itu nantinya akan kalian pakai terus di dalam materi-materi yang lain. Jadi di sini ada misalkan T dari R2 ke R2 adalah operator yang merotasi setiap vektor pada R2 sebesar sudut theta. Nah, dengan menggunakan tabel yang sudah kita pelajari pada subbab ini, yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita akan menemukan matriks yang ini. Untuk mendapatkan inverse-nya, kita harus mencari inverse dari matriks ini. Nantinya kita akan memperoleh, kalian inverse-kan matriks ini. Nanti di sini akan diperlukan pengetahuan berkaitan dengan identitas trigonometri, dan dia sama saja dengan yang ini. Kalian coba cross check ya.
Kemudian perhatikan contoh 5. Jadi ini persamaannya, kita mau tentukan inverse-nya itu seperti apa. Ini untuk matriksnya, matriks standarnya. Nah, nanti kita akan menemukan bentuk ini sehingga diperoleh hasil ini. Bentuk ini diperoleh dari kalian mencari inverse dari matriks yang ini. Masih ingat kan? Apalagi ini ukurannya 2x2. 2x2 adalah yang paling gampang untuk dicari. Berikutnya adalah sifat-sifat linearitas. Ketika kalian berbicara mengenai transformasi linear, salah satu yang bisa kita pakai untuk membuktikan apakah dia transformasi linear atau tidak adalah dengan menggunakan sifat-sifat transformasi linear ini. Jadi di sini dikatakan suatu transformasi T Rn ke Rm adalah linear jika dan hanya jika hubungan-hubungan berikut ini berlaku untuk semua vektor U dan V pada Rn dan setiap skalar C. Jadi ingat, untuk membuktikan suatu transformasi itu linear atau tidak, kita cukup buktikan yang ini. Kita lihat, berlaku tidak? Kalau tidak berlaku, maka dia bukan transformasi linear. Dan ini untuk pembuktiannya. Harap dibaca ya. Sekarang coba kalian perhatikan untuk bagian dari pembuktian sifat dari transformasi linear. Nanti kita akan pakai untuk bagian selanjutnya. Jadi di sini dimisalkan ada E1, E2 sampai En. Kemudian dia matriks berukuran N kali 1 seperti ini. Kemudian A adalah matriks-matriks yang vektor-vektor kolomnya berturut-turut adalah T1 dan seterusnya sampai Ten, yaitu A sama dengan bentuk ini. Selanjutnya, jika X sama dengan X1, X2 sampai Xn, maka hasil kali AX adalah suatu kombinasi linear dari vektor-vektor kolom pada A dengan koefisien-koefisien X dari X hingga bentuk ini. Untuk pengertian kombinasi linear, saya harap kalian cross-check lagi di bagian sebelumnya, karena kita akan menggunakan hal tersebut di bagian-bagian selanjutnya. Nah, di sini perhatikan, suatu transformasi Rn ke Rm adalah bayangan dari vektor-vektor S1 sampai En oleh T. S1 sampai En ini itu merupakan basis standar untuk Rn. Kita akan menggunakan hal ini di bagian selanjutnya. Nah, perhatikan teorema berikut. Jika T dari Rn ke Rm adalah suatu transformasi linear, E1, E2 sampai En adalah vektor-vektor basis standar untuk Rn, maka matriks standar untuk T adalah ini. Contoh 6, di situ kita mau cari matriks standar untuk operator proyeksi. Jadi di sini kita cari TE1 dan kita cari TE2. Nah, nantinya kita akan menemukan matriks standarnya yang ini. Berikut ini kita akan masuk ke dalam interpretasi geometrik dari vektor eigen. Kalau
kalau kalian masih ingat, di dalam bagian sebelumnya itu sudah diungkit mengenai nilai eigen dari suatu matriks A. Nah, jadi jika kalian perhatikan, dia dalam bentuk seperti ini. Vektor-vektor tak 0x yang memenuhi persamaan ini disebut vektor eigen dari A yang terkait dengan nilai eigennya. Bagaimana kaitan antara nilai eigen dan transformasi linear? Kaitannya kita bisa lihat di dalam definisi ini. Jika T Rn ke Rn adalah operator linear, maka skalar lambda disebut sebagai nilai eigen dari T. Jika terdapat X yang tak nol pada Rn sedemikian rupa sehingga X sama dengan lambda X, vektor-vektor tak nol X tersebut yang memenuhi persamaan ini disebut vektor eigen dari T yang terkait dengan lambda, dalam hal ini merupakan nilai eigennya. Di sini jika A adalah matriks standar untuk T, maka kita dapat menuliskan bentuk yang ini sama dengan AX lambda X. Nah, nilai eigen dari T secara tepat adalah nilai eigen dari matriks standarnya A. X adalah vektor eigen dari T yang terkait dengan lambda. Jika dan hanya jika X adalah vektor eigen dari A yang terkait dengan lambda. Kemudian di sini, jika hal ini terjadi, maka perkalian dengan X memetakan perkalian dengan matriks A memetakan X ke dalam suatu perkalian skalar dengan dirinya sendiri. Nah, di sini berarti bahwa perkalian dengan A memetakan setiap vektor eigen ke X ke suatu vektor yang terletak pada garis yang sama dengan X. Nah, di sini kita akan lihat interpretasi geometrinya berkaitan dengan nilai eigennya. Kalau nilai eigennya di antara 0 dan 1, maka dia memperkecil X dengan suatu faktor ini. Nah, jika dia lebih besar sama dengan 1, maka dia memperbesar X dengan suatu faktor. Nah, kalau kalian masih ingat, ini ada kaitannya sama dilasi dan kontraksi. Kemudian, apa yang terjadi jika lambdanya kurang dari 0? Kalau kurang dari 0 berarti dia memutar arah X. Sehingga secara umum dapat kita nyatakan dia seperti ini. Untuk yang memperkecil dalam bentuk seperti ini, kemudian yang memperbesar dalam bentuk yang seperti ini. Ini untuk penggambarannya. Ya, A, B, kemudian yang ini. Harap diperhatikan. Contoh 7 itu untuk nilai eigen dari operator linear. Kalau di sini dia membahas mengenai rotasi. Kemudian contoh 8 mengenai proyeksi ortogonal pada bidang XY. Saya harap kalian dapat membacanya dengan lebih detail karena memang ada beberapa bagian tertentu itu tidak saya jelaskan secara detail. Jadi saya mengharapkan kemandirian kalian untuk belajar. Nah, kalau tidak mengerti, saya harap kalian untuk bertanya. Demikian untuk perjumpaan kita kali ini, dan sampai jumpa di materi selanjutnya.